orang lain 50 tahun, saya cukup 1 tahun. Misalnya Di Purwakarta bisa melakukan itu. konkret daerah. Konkretnya, saya contoh di Purwakarta, saya udah ngomong, waktu saya terpilih tahun 2008. Saya bilang, kalau Bupati dulu membangun 50 tahun, maka saya bikin 1 tahun. Saya contoh misalnya, listrik untuk masyarakat. Listrik untuk masyarakat, waktu saya jadi anggota DPRD, anggaran tiap tahunnya hanya untuk 50 rumah. Ketika saya memimpin, saya rubah menjadi untuk 10.000 rumah. Loncatannya berapa? Angkanya dari 50 juta, saya bikin menjadi 15 miliar. Loncatannya berapa? Dari mana uangnya? Dari APBD. Efisiensi, pengelolaan, ketertiban administratif. Saya merubah misalnya anggaran infrastruktur jalan untuk Kabupaten Purwakarta yang kecil, dari 20 miliar menjadi 300 miliar. Saya rubah anggaran pasar, dari 500 juta menjadi 40 miliar. Saya rubah honorarium kepala desa, dari 350.000 rupiah menjadi 4 juta rupiah hari ini. Saya rubah honorarium RT dari 0 menjadi 1 juta. Dari mana uangnya? APBD. Ada uangnya? Ada, efisiensi. Pengelolaan tata kelola. Apa yang diefisienkan? Belanja rutin pemerintah. Saya membuat APBD tidak berbasis pagu. Secara umum APBD berbasis pagu, APBN berbasis pagu. Jadi uang dikumpulkan kemudian dibagi. Ini 10% dari APBD, ini 20% dari APBD, ini 15%. Semuanya dibagi berdasarkan analisis kebutuhan yang dibuat oleh Bapeda. Saya tidak melakukan itu. Saya melakukan di tempat Anda anggarannya 30%. Tujuan dari 30% ini untuk bangun A, B, C, D. Di tempat Anda itu 20%. Yang dibangunnya A, B, C, D. Besok bisa jadi berubah, tidak lagi 20%. Bagaimana kebutuhan yang terjadi? Pembangunan yang berbasis skala prioritas itu akan melahirkan pembangunan yang dalam cepat bisa mewujudkan dan investasi. Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang saya pimpin hari ini melangkahnya sudah lebih jauh lagi. 2017 seluruh infrastruktur selesai. 2017 listrik selesai. 2017 air bersih selesai. 2017 sekolah harus pakai toilet semuanya. 2017 tiap desa harus ada ambulannya. 2017 seluruh rakyat tidak boleh menggunakan beras raskin lagi. Di 2018 saya ingin membangun kemandirian desa dengan pemimpin yang baru, nanti bupati yang baru. Bagaimana? Dana yang untuk infrastruktur yang ratusan miliar itu saya rubah menjadi dana investasi desa. Saya berikan nanti pada setiap desa 1-2 miliar. Sehingga 5 tahun ke depan pemimpin yang baru di Purwakarta itu akan mendapat setiap desa 10 miliar rata-rata. Kalau dia berikan obligasi atau saham, dia dividennya 20%, maka dia dapat 2 miliar. Maka 6 tahun ke depan desa di Purwakarta nggak usah lagi disubsidi. Maka pemerintah kabupaten 2023 akan surplus keuangan. Dia bisa investasi lagi. Maka dalam jangka panjang cadangan keuangan daerahnya akan cukup. Baru saja kita saksikan bagaimana Kang Deddy Mulyadi dengan lancar menjelaskan tatkala beliau menata Purwakarta. Itu banyak sekali perubahan-perubahan yang oleh beliau laksanakan, dan setahu saya dari beberapa kenalan yang ada di Purwakarta itu ketidakpuasan terhadap kepemimpinan beliau itu sedikit sekali dari segi tata atur kota begitu. Ya, yang banyak kontroversi itu kan di dalam wilayah membuat patung, dan itu yang pernah ribut dengan para ulama, dan kemudian membangunkan kembali kirab-kirab budaya yang karena sudah terlalu lama mati dianggap asing, malah dilihat sebagai sebuah kemusyrikan. Tapi mau tidak mau ya kita itu harus mengakui. Jadi bagaimanapun KDM ini sudah melalui banyak sekali waktu di dalam dunia politik, dan banyak sekali perkara yang tidak kita ketahui. Dari pemaparannya yang begitu lancar itu, saya yakin itu bukan omong kosong ya. Itu tidak akan dipaparkan di hadapan umum, di halayak ramai, apabila yang dikatakan dengan statistik yang bersangkutan berikan itu adalah sebuah omong kosong. Itu tidak akan terjadi seperti itu. Jadi pada akhirnya kita mengetahui ya bagaimana dana yang dikelola oleh daerah atau misalkan oleh kabupaten atau oleh provinsi itu banyak sekali yang bisa sampai kepada rakyat secara langsung. Bisa terjadi banyak sekali efisiensi. Malah di akhir videonya Kang Deddy Mulyadi itu menjelaskan tentang impiannya bagaimana beberapa tahun ke depan daerah itu setiap desa begitu ya, itu bisa berdiri sendiri, tidak melulu harus mendapatkan suntikan dana dari daerah, sehingga bisa berdikari. Jadi selain memberikan dana yang sifatnya konsumtif, tetapi memberikan dana juga yang sifatnya itu bisa sebagai investasi. Saya belum pernah mendapatkan pemaparan ini seperti ini dari pemimpin manapun, dan dalam hal ini kita harus mengangkat topi begitu ya, karena memang kita tidak tahu sama sekali permasalahan itu. Minimalnya saya lah begitu ya, saya tidak tahu sama sekali anggaran daerah itu anggarannya kemana aja begitu, apakah itu bisa diakses oleh umum atau tidak. Cuman ala kulli halin ya, kita ini harus mengapresiasi dan harus menghargai ekspertis seseorang.
Jadi memang ya di dalam hal politik, di dalam hal tata kelola negara atau tata kelola daerah, yang bersangkutan ini KDM itu jauh sekali ilmunya di atas kita. Nah, sehingga ya apabila sudah terjadi seperti ini, ada keharusan juga sebetulnya untuk KDM, untuk Kang Deddy Mulyadi mendengarkan para ulama, baik yang pro atau yang kontra, bukan di dalam kebijakan mengatur anggaran, tetapi dalam kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu bisa ada stigma jelek begitu kan, sayang sekali. Jadi sebagaimana beberapa waktu yang lalu ya saya itu mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini tidak bisa dikatakan syirik dan lain sebagainya, tidak bisa, karena musyrik itu awaluhu adanya pada i'tiqad. Dan memang di dalam beberapa komentar itu ada yang mengatakan, Ustadz, yang namanya kemusyrikan itu bukan hanya di dalam i'tiqad, tetapi juga di dalam perbuatan dan perkataan. Itu betul, makanya sudah saya bahas itu. Kalau secara lengkap, itu penjelasannya ada di dalam Al-I'lam biqawaidil Islam. Itu satu kitab, isinya itu penuh, semuanya itu hanya membahas perkara-perkara yang bisa mengeluarkan seseorang dari keimanan. Nah, cuman keumumannya itu nanti dikoyid. Koyidnya itu apa? Menghinakan agama begitu. Apabila dikoyid itu dengan menghinakan agama, maka ya sudah, itu dia musyrik. Tapi apabila dia itu bodoh, tidak mengetahui tidak mengetahui bahwa itu adalah perkara yang bisa mengeluarkan dari agama, ya itu tidak menjadi keluar dari agama, cuman harus dikasih tahu begitu. Dan masalah pembuatan patung ini kan sebetulnya ranahnya bukan ranah akidah. Ini ranahnya itu ranah apa? Ranah fikih sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita dari awal sudah mengatakan bahwa membuat surah bagi makhluk hidup itu haram, ya sudah, berhentinya di haram, gak usah bawa-bawa musyrik juga sebetulnya. Ya, ini kan sudah salah. Karena memang KDM ini ya punya lawan politik juga. Kemudian lawan politik itu kan tahu bagian mana yang bisa dijadikan untuk digoreng begitu dan lain sebagainya. Saya tidak ingin menjadi seseorang yang benci kepada orang. Jadi kita lihat benci kepada gagasan atau kepada tindakan, sehingga apabila kita ini membenci suatu tindakan atau suatu gagasan, maka apabila dari seseorang ini dia timbul gagasan-gagasan yang beraneka ragam, maka kita hanya akan melihat kesalahannya dari ragam yang kita anggap salah saja begitu. Dan menganggap salah pun kan tidak bisa memakai hawa nafsu. Menganggap salah itu harus ada timbangannya. Jadi tatkala mengatakan salah, ini salahnya dari hal apa? Orang Amerika itu kalau di pantai yang nggak pakai baju ya, ada yang naked beach itu nggak pakai baju sama sekali. Nah itu kan kita melihat salah tuh dari segi apa? Dari segi syariat itu dia jelas salah. Kemudian dari segi budaya mereka itu kan tidak salah begitu. Dari budaya mereka. Nah, tapi kita sebagai orang beriman harus mengatakan itu salah. Kenapa? Karena kita memiliki patokan yang paling utama, apa? Syariat. Nah makanya kita lihat dari kacamata syariat. Begitu. Jadi seperti membuat patung begitu ya. Ini problematik ya. Apakah ini menjadi sebuah kegaduhan di masyarakat? Iya, tapi apakah itu salah secara tauhid? Nah, ini harus dikeluarkan ilmu tauhidnya. Jangan memakai ilmu tauhid mengatakan musyrik, padahal musyrik itu di dalam tauhid bukan seperti itu. Kemarin itu kan ada di Karawang kalau nggak salah ya, ada masjid, kemudian masjid itu menyimpan di dalamnya ada kursi, yang mana kursi itu dinisbahkan kepada kursinya Prabu Siliwangi, dan siapa itu yang perempuannya itu ya, itu sudah lama di situ semenjak masjid itu dibangun, dan itu termasuk salah satu masjid tertua di Jawa Barat. Dihancurin begitu. Ini kan lucu, itu kan peninggalan sejarah ya, dengan alasan bahwa itu bisa memusyrikan. Memusyrikan dari mana? Jadi kita itu jangan sama dengan pola pikir Wahabi ya. Syekh Hamzah Yusuf itu dulu pernah berkata, saya ingat perkataan beliau itu, jadi di Mekah itu ada sumur Zam-Zam, yang mana kan dulu itu sumurnya tidak ditutup seluruhnya begitu, masih bisa diakses lah secara langsung ke dalamnya, itu masih bisa diakses. Jadi seperti sumur-sumur pada umumnya. Nah itu ada batok kelapa, yang mana batok kelapa itu adalah batok kelapa yang dipakai oleh Rasulullah SAW minum.
Ya kita anggap atau kelapa lah, saya nggak tahu persisnya apa. Cuman ada wadah yang dipakai minum oleh Rasulullah SAW yang menjadikan orang-orang yang berhaji itu antri mau minum dari wadah itu, dan itu diikatkan saja ke sumur, nggak ada yang berani ngambil. Cuman orang yang antri begitu minum di situ. Itu sama si Wahabi dihancurin tuh tempat minumnya itu dengan dalih apa? Takut musyrik begitu. Padahal musyrik itu bukan di situ. Ya, bukan di situ. Kalau sedari awal kamu itu sudah punya i'tiqad, saya sering mengatakan, kalau sedari awal kamu itu sudah punya i'tiqad bahwa alam ini qadim, itu sudah musyrik. Kamu punya i'tiqad bahwa api ini bisa membakar dengan sendirinya, itu musyrik dan lain sebagainya. Sebetulnya di situ intinya. Lah kenapa kita sekarang jadi meributkan urusan-urusan kursi, kemudian urusan-urusan Kang Deddy Mulyadi yang memang digoreng sedemikian rupa yang menjadikan stigma bahwa beliau itu begini dan begitu, ya. Nah, itu tidak bijak. Menurut saya harus dilihat dari kacamata fikih. Kalau urusan urusan patung-patung itu. Nah, jadi kalau misalkan dilihat dari segi fikihnya dia memungkinkan untuk dibangun, ya nggak ada masalah. Kalau dari segi fikihnya itu dia sudah salah, ya sudah salah begitu, ya. Jadi tolong bicarakan, didiskusikan dengan fuqaha begitu. Nah, kemudian yang mau saya katakan juga, saya tidak mau dianggap sebagai orang yang pro Kang Deddy Mulyadi, ya, karena kemarin saya sudah mengatakan sholatnya itu ya bagus begitu, ya, dalam pengertian dari apa yang kita lihat secara zahir. Kemudian Kiai Jujun juga mengatakan seperti itu, meskipun ada orang-orang, wah Jujun ini kan dia buzzernya lah, katakan begitu, ya, buzzernya Deddy Mulyadi. Lah kita mah nggak punya urusan ke sana kok, nggak punya. Ini orang sudah bersaksi, sudah selesai begitu. Kemudian sekarang saya mengatakan hal seperti itu, yang ini begitu, ya, bahwa banyak sekali fitnahan-fitnahan yang kena ke KDM ini. Saya tidak mendukung dari awal, saya katakan saya tidak memilih beliau gitu. Saya tidak memilih pemimpin manapun. Dari awal sudah saya katakan. Cuman saya punya kegelisahan begitu tatkala seseorang ini lebih condong hawa nafsunya untuk menilai suatu perkara, maka ada keresahan saya di situ, dan saya merasa ada obligation bagi saya untuk mengenalkan pola pikir yang ajeg begitu. Kalau kita mau mengambil satu metodologi yang ajeg itu, kita ambil metodologi itu, sehingga penilaian kita kepada suatu perkara itu selalu ada landasannya. Dan bukan berarti saya tidak ada kritik sama sekali kepada Kang Deddy Mulyadi, dan saya rasa kritik itu kan lumrah-lumrah saja. Kenapa kalau misalkan kita mengkritik itu dianggap membenci, kemudian kalau kita itu mengapresiasi dianggap fanatik? Pan nggak begitu juga. Kenapa sih harus seperti itu? Enggak. Kang Deddy Mulyadi ini sebagai contoh, nanti saya ada madhol, ada tempat masuk untuk mengenalkan ilmu-ilmu begitu. Ini madholnya, ini tempat masuknya. Kemarin Kang Deddy Mulyadi sholat, Pak Jokowi sholat, saya ada madhol nih untuk menjelaskan bagaimana bermadhab dan lain sebagainya. Ya karena mereka public figure begitu, yang bisa diambil contohnya yang kalau pakai madhol mereka, pakai pintu masuk mereka, yang nonton jadi banyak, yang kenal juga banyak begitu, ya. Urusan lain nanti kalau misalkan orang itu bisa mengambil manfaat atau tidak. Nah, jadi kritik saya kepada KDM itu tetap begitu, ya, dalam keadaan beliau itu sebagai YouTubers itu saya kira gayanya itu harus dikurangi begitu, karena kita lihat bagaimana kejeniusan beliau di dalam tata kelola dana begitu, bisa meningkatkan, dia punya impian lah, punya visi. Saya rasa itu begitu. Jadi KDM ini orang yang memiliki visi. Dia punya impian nih, desa nih 6 tahun ke depan harus bagaimana, 10 tahun ke depan harus bagaimana, dan itu dilaksanakan secara real, secara nyata begitu. Dan kita kan cuma mengawal saja sebetulnya. Ya sudahlah, mungkin demikian, ya. Mudah-mudahan kita semua ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.